Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa memeluk agama Islam. Dengan nikmat tersebut yang ada pada diri kita, kita tahu bagaimana cara menjalani hidup ini. Tahu bagaimana cara mempersiapkan diri untuk bekal akhirat. Dengan nikmat agama Islam yang kita peroleh, kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua, tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan teman, tahu bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Dengan nikmat agama Islam yang ada pada diri kita, kita tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri kita. Kemudian nikmat selanjutnya yang Allah berikan kepada kita setelah agama Islam apa? Nikmat iman, ya. Karena iman kita jadi semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena nikmat iman yang Allah berikan, kita tetap semangat belajar. Karena nikmat iman yang Allah berikan, kita selalu istiqomah, bisa istiqomah untuk beribadah, berbakti kepada orang tua. Jika nikmat iman Allah cabut dari diri kita, maka kita tidak akan mau beribadah lagi, tidak akan mau sholat, tidak akan mau belajar, ya. Makanya antum ini di sini masih menuntut ilmu di Ulunuha, di sekolah Ulunuha, anak-anak ustadz. Baik itu ilmu agama, ilmu umum, itu karena ada iman di dada antum. Ya, antum percaya jika menuntut ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perintah menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Kemudian nikmat yang Allah berikan selanjutnya kepada kita adalah nikmat kesehatan, ya. Setiap mukadimah atau pembukaan Ustadz selalu mengatakan bahwa nikmat kesehatan itu selalu harus kita syukuri. Karena apa? Karena orang banyak lupa pada nikmat tersebut. Seseorang sering melihat, oh, tetangga saya memiliki mobil baru, oh, tetangga saya memiliki kereta baru. Kita selalu berpikirnya seperti itu. Oh, tetangga saya punya sepeda baru. Kadang-kadang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain membuat kita jadi tidak bersyukur, ya. Orang lain memiliki rumah baru, mobil baru, baju baru, sepeda baru, handphone baru. Kita yang merasa hati kita tidak tenang, pikiran kita jadi suntuk, jadi panas gitu, ya. Orang memiliki kompor baru, ya kan? Memiliki kompor gas baru, kepala kita yang panas. Orang memiliki kulkas baru, kepala kita yang dingin, ya, kita yang kedinginan.
Karena apa? Kita melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan ketika kita merasa seperti itu, kita selalu melihat nikmat yang ada pada Allah, pada orang lain, kita tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Meskipun nikmat yang Allah berikan itu sudah lengkap sama kita sebenarnya. Lebih dari cukup, maksud Ustadz, lebih dari cukup. Kita sudah punya kereta, ya kan, rumah bagus, memiliki kedua orang tua yang sehat-sehat, memiliki handphone, memiliki sepeda. Tapi kita masih aja melihat nikmat orang lain. Oh, itu sepedanya 3, oh itu keretanya ada 5, oh itu mobilnya ada 4. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan pernah bahagia, ya. Kita nggak akan pernah bahagia dan tak akan pernah tenang. Kemudian membanding-bandingkan juga sekolah kita dengan sekolah lain. Nah, seperti itu bisa juga. Kita nggak bersyukur kita ada di sekolah Lunuha misalkan. Sekolah kita ini kan alhamdulillah ya, meskipun belum terlalu besar tapi sudah dibilang sudah layak lah untuk tempat belajar ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, oh sekolah Lunuha ini seperti ini ya, kok cuma ini fasilitasnya nggak ada ya, AC-nya kok nggak ada di kelas ya, misalkan seperti itu. Kok halamannya kecil sekali ya, kok tempat parkirannya kecil sekali ya. Kita membandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang di luar yang lebih besar. Nah, itu pun nanti kita tidak bahagia. Ketika di sekolah kita merasa suntuk terus. Kita merasa tertekan, ya, merasa tidak semangat untuk belajar. Karena apa? Tidak bersyukur kita. Nah, itu tadi. Tidak bersyukur kita. Nanti ketika sekolah misalkan, kita diberi bekal, nasi, telur, tempe, udah itu aja bekal dikasih orang tua. Tiba-tiba makan bareng di teras masjid, kawan ada yang bawa nasi, ya kan, ayam goreng, ada sayurnya, ada sausnya, ada kentangnya, komplit ya kan. Ada ditambah lagi ada burgernya, makanan selingannya. Wah, kita lihat, enak kali ya. Andai aku yang seperti itu. Kok aku gini-gini aja dikasih mamaku ya bekalnya ya, dikasih umiku kok gini-gini aja ya. Nah, itu kita bisa jadi tidak bersyukur kalau seperti itu. Kita lupa nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat mata bisa melihat, nikmat gigi bisa mengunyah, nikmat lidah bisa merasa, ya. Nikmat tenggorokan bisa menelan makanan. Kemudian apa lagi yang sering kita lupa? Nikmat kita diberikan akal oleh Allah, kita diberikan mata oleh Allah, kita diberikan hati oleh Allah, tapi kita tidak pergunakan dengan hal yang baik atau hal yang positif. Ya. Misalkan kita sudah diberi, ini kan tadi mata, akal, hati, tapi kita nggak mau ikut belajar, misalkan belajar daring. Nah, itu kita pun tidak bersyukur namanya. Ya, orang banyak di sana yang mau sekolah, ya, tapi tidak bisa. Karena apa? Dia tidak bisa, ada biaya, ya. Antum semua ada biaya kan? Antum tinggal ikut daring, tapi antum tidak mau mengikuti, misalkan. Itu nanti kita jatuh kepada orang yang tidak bersyukur. Antum punya handphone, ya, tapi misalkan antum hanya absen saja, tidak mau ikut daring. Nah, antum berarti tidak bersyukur kepada Allah, itu kan? Seharusnya kalau kita secara mensyukuri nikmat Allah itu, kita ikut belajar, ya, ikut belajar proses daring, belajar daring ini. Ah, bosan Ustadz, masih dari daring-daring aja. Kapan masuknya gitu kan? Sabar, ya, ini ujian untuk kita ini. Ya, Ustadz pun di sini mau agar segera kita belajar kembali di kelas, tidak seperti ini. Kemudian anak Ustadz, satu lagi ya,
Nikmat yang sering kita lupa yaitu nikmat adanya orang tua yang baik untuk kita, ya. Kadang-kadang orang tua itu sudah baik sama kita, kita sering berbuat buruk. Kita tidak patuh kepada orang tua. Orang tua itu sudah berkorban nyawa, terutama ibu ya. Terutama ibu. Ibu sudah berkorban nyawa untuk kita. Udah pernah, pasti. Ibu kita itu. Kita berutang nyawa sama orang tua kita. Orang tua kita itu mengeluarkan kita dari perutnya, itu taruhannya nyawa, ya. Tapi kenapa kita lupa kadang-kadang dikasih nikmat orang tua yang baik, gitu kan, yang soleha. Kadang-kadang kita salah menggunakannya. Orang tua baik, kita mama pun baik, nggak mau marah. Kita malah sholat, ya kan. Kita nggak mau bantu orang tua, disuruh nyapu rumah misalkan tidak mau, disuruh belikan ini dulu nak, belikan minyak goreng di warung, kita nggak mau. Malu lah mak, masa laki-laki belanja. Jangan seperti itu ya, nggak boleh seperti itu. Rasulullah dulu pekerjaan wanita dikerjakan Rasulullah, ya. Rasulullah laki itu, jangan antum tanya keberanian beliau. Beliau panglima perang, ya. Rasulullah panglima perang, 300 lawan 1000 berani beliau. Bayangkan antum 300 orang lawan 1000. Nah, berani beliau melawan seperti itu. Ibarat satu orang melawan 30. Nah, Rasul berani seperti itu, 1 lawan 30. Kita berani rupanya 1 lawan 30 orang, tidak berani kan? Nah, kurang apalagi coba kejantanan Rasul itu, keberanian Rasul. Tapi Rasul mengerjakan pekerjaan wanita. Menjahit, bajunya menjahit, ya kan? Dikerjakan Rasul itu. Membantu Aisyah memasak di rumahnya, dikerjakan Rasulullah. Jadi kalau kita disuruh orang tua, meskipun pekerjaan itu pekerjaan wanita, kerjakan. Misalkan disuruh beli sayur di warung, nah beli sayur nak di warung, gitu kan. Belikan ini, mama nggak sempat nih, nanti kalau mama lagi yang beli, nanti siapa yang ngolah bumbunya, gitu kan. Biar cepat, ini udah mau sore misalkan gitu, orang tua nyuruh kan, Umi belikan, ya kan. Itu untuk antum juga nanti antum makan sayurnya. Jadi kalau perbuatan yang halal itu tidak melanggar syariat dan pahalanya ada, apalagi pahala membantu orang tua, sangat besar, ya. Pahalanya setelah sholat berbakti kepada orang tua, besar pahalanya, ya. Masih di bawah itu kalau pahala umroh, masih di bawah berbakti kepada orang tua, ya. Karena sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amalan apa yang paling utama di dunia ini? Yang pertama apa? Sholat tepat pada waktunya, itu ya amalan paling utama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Bukan umroh atau haji, berbakti kepada orang tua, amalan yang kedua, yang paling utama. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jihad. Nah, jihad masih di bawah. Berperang, jihad, melawan musuh, itu masih di bawah kebaktiannya, masih di bawah berbakti kepada orang tua, fadilahnya, ya. Jadi antum kalau di rumah disuruh orang tua harus nurut, harus patuh, ya. Jangan membantah. Biarpun pekerjaan wanita yang disuruh orang tua, misalkan menyapu rumah, ya, mencuci piring, dikerjakan. Karena apa? Itu membiasakan antum nanti ketika berumah tangga, ya. Antum kan nanti bakal jadi seorang ayah. Antum nanti bakal jadi seorang ayah. Antum sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika istri antum sakit, antum tahu bagaimana mencuci piring. Antum tahu bagaimana cara belanja. Misalkan istri antum sakit, bang belikanlah bang obat ini, atau bang belikanlah buah ini, bang belikan sayur ini, adik pengen makan sayur ini, misalkan gitu kan. Antum udah terbiasa, udah nggak minder lagi, udah nggak malu. Karena sudah terbiasa kan. Jangan nanti antum sudah berkeluarga, misalkan istri antum sakit, istri antum hamil, antum disuruh beli sayur atau beli buah pun tak mau.
malu minder, malulah beli ke pasar, belanja ke pasar kayak perempuan. Ya nggak seperti itu ya, harus dibiasakan. Nah, anak-anak Ustadz, mungkin itu tadi hanya nasihat dari Ustadz ya, nasihat karena Ustadz di sini peduli dan sayang kepada antum ya. Satu lagi, antum Ustadz lihat sering ini ada ini beberapa siswa kelas 8 pasang-pasang foto di Instagram, di WhatsApp, foto-foto yang nggak benar ya. Misalkan foto lagi demo ya, lagi demo, antum dukung demo itu. Jangan seperti itu, nggak boleh demo itu ya. Diupload. Ada namanya, Ustaz tahu. Ustaz tegur juga di WhatsAppnya, tapi tidak direspon ya. Jangan upload seperti itu, yang kekerasan seperti itu ya. Antum mau perang antara masyarakat sama polisi tentara gitu, perang tembak-tembakan ya, siapa itu ngebom siap perang-perangan, ngebom bangunan gitu. Antum suka seperti itu. Nanti biayanya siapa yang memperbaiki negara ini kalau rusak? Kan uang kita juga kan sebagai rakyat kan. Jadi anak-anak Ustaz jangan terprovokasi hal-hal seperti itu. Antum fokus belajar ya. Antum masih kelas 8, udah antum belajar. Jangan antum mikirin negara ini, antum terlalu jauh memikirkan negara ini ya. Nanti ditanya sama guru tentang pelajaran nggak tahu, tapi terlalu jauh antum memikirkan negara ya kan. Nanti ditanya hafalannya sampai juz berapa, nggak ada tambahannya hafalannya ya. Nah itu tadi. Jadi pokoknya jangan Ustaz lihat di WhatsApp itu ada hal-hal yang negatif ya. Kemudian di sini Ustaz mau menyampaikan tugas kepada antum ya. Tugasnya simpel saja, antum gambarkan satu gambar lapangan olahraga, boleh lapangan sepak bola ya, boleh lapangan bola voli, boleh lapangan bulu tangkis ya, sekali lagi boleh lapangan bola, boleh lapangan bola voli, boleh lapangan bulu tangkis, boleh tenis meja ya, meja tenis meja. 4 itu ya, sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan tenis meja. Antum gambar. Satu lagi, bola basket juga boleh. Sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja. Antum pilih salah satunya, gambarkan di karton, bukan di buku tulis ya. Gambarkan di karton. Tahu karton kan? Kertas yang putih polos ya, antum beli di tempat fotokopian banyak itu ya. Nah, antum gambarkan yang bagus. Kalau bisa diwarnai, kalau diwarnai nilainya 100 ya. Kalau diwarnai lapangannya nilainya 100. Besarnya ukurannya minimal gambarnya 1 buku lah ya, kurang lebih 1 buku ya. 1 buku antum itu besarnya segitulah. Kurang lebih 20 cm ya, 20 cm panjangnya, lebarnya segitu. Panjangnya 20 cm, lebarnya 15 cm. Antum warnai, misalkan lapangannya warna hijau, beserta ukurannya ya. Gambarkan dengan warna dan ukurannya dibuat. Berapa senti misalkan, berapa meter panjang lapangannya dibuat ya. Kemudian nanti dikumpulkan, bebas, batasnya paling lama sampai 2 minggu Ustadz kasih kesempatan, 2 minggu ya dari sekarang ya. Kesempatannya sampai 2 minggu Ustadz kasih kesempatan. Ya, panjang itu kan. Nah, mungkin di situ saja tugas yang dapat Ustadz berikan. Saran Ustadz harus tetap semangat antum belajar ya. Jangan kendor meskipun daring seperti ini ya. Untuk bantuan kuota gratis dari pemerintah, insya Allah segera nanti dapat antum ya. Mungkin masih anak SMA dulu ini yang dapat, abang-abang kita yang SMA. Nanti antum dapat juga bantuan kuota dari pemerintah ya, bisa antum pergunakan untuk aplikasi Zoom nanti ya, aplikasi Zoom.
Mungkin di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.